wabarakatuh. Ketemu lagi di diskusi santai teknik sipil. Di video kali ini kita mau bahas terkait keputusan pemerintah kerjasama sama Cina ya. Jadi ada satu hal menarik lagi, ada satu pengetahuan baru lagi yang ini bisa jadi plot twist. Kalau di video-video saya yang sebelumnya menjelaskan bahwa kalau bekerja sama Cina dengan bunga hutang yang 2-3% per tahun itu lebih rugi gitu karena bayarnya lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kerja sama Jepang waktu bikin kereta cepatnya, di mana bunga sama Jepang itu cuma 0,1% per tahun kayak gitu kan ya. Nah, tapi ada fakta baru lagi yang ini bisa jadi bikin keputusan pemerintah pada saat itu udah tepat bekerja sama dengan Cina karena ternyata secara duit, secara nilai uangnya yang dikeluarkan oleh Indonesia, baik itu uh, non APBN dan APBN-nya dibandingkan sama Jepang kalau misalnya full APBN itu ternyata lebih rendah. Oke, kita mulai aja. Nah, pertama dari skema pembiayaan dulu ya. Jadi skema pembiayaan itu nilai awal penunjukan pada saat 2015 milik Cina emang 5,5 miliar US dollar ya. Habis itu kontrak 2018 terjadi cost overrun karena ya pajak dan sebagainya, kenaikan biaya dan sebagainya jadi 6,05 miliar US dollar. Habis itu dibiayai 25% ekuitas KCIC yang konsorsiumnya terjadi dari 60% pilar sinergi BUMN sama 75%-nya itu utang ke Cina, ke Chinese Development Bank kayak gitu ya. Terus, nah ini dari ekuitas dari yang hutang itu 60%-nya, 60%-nya itu PT PSBI, PT Pilar Sinergi BUMN, 40%-nya itu KSO Cina. Jadi ini ada utangnya dari Indonesia ya, yang dibayar sama konsorsiumnya kereta api, ini yang konsorsiumnya Cina gitu. Jadi karena PT KCIC itu kan terdiri dari ada konsorsiumnya Indonesia gabung sama konsorsiumnya Cina yang proporsinya 60-40. Jadi nggak 100% Indonesia. Terus dikerjakan. Nah, pada tahun 2021 itu pembengkakan biaya yang awalnya hitungannya itu 1,9 miliar US dollar diaudit jadi cuman 1,21 miliar US dollar atau dijumlahin sekitar 7,25 US dollar ya totalnya. Nah, dari pembengkakan biaya ini juga dibagi nih proporsinya. 75%-nya jelas utang ke Cina, ya kan, yang 25%-nya itu dibiayain sama ekuitas KCIC terdiri dari 40% KSO Cina, dia bayar 0,121 miliar US dollar, 60%-nya itu oleh KSO KAI PT PSBI ini, ya kan. Dimana waktu itu KAI dapat PMN penanaman modal negara APBN ke PT KAI-nya. Entah itu ada yang ahli bilang itu bukan APBN, itu penanaman modal. Itu silakan aja perdebatan yang lainnya. Terus 75% ini utang ke Cina, ya kan, dari yang cost of run ini. Nah, yang utang ke Cina ini itu juga 40%-nya itu di ditanggung oleh KSO Cina, ya kan. 60%-nya itu ditanggung oleh KSO PT PSBI atau Indonesia. Nah, ini terdiri dari ada yang 0,3256 itu bunganya 3,3% sama ada yang 0,21 sekian itu bunganya 3,2%. Jadi nggak semua utang itu ditanggung oleh Indonesia. Jadi yang ditanggung oleh Indonesia itu adalah yang pertama ini ekuitas KCIC ini juga dibagi dua. Ada yang Indonesia, ada yang Cina konsorsiumnya ya kan. Jadi yang ditanggung Indonesia itu adalah ini 60% hutang yang pertama ya kan. Habis itu dari cost of run itu ada yang 25% bayar ekuitas lewat APBN, ada yang sisa 75%-nya itu ditanggung bersama juga antara Indonesia dan Cina. Nah, ini saya udah bikin analisa hutangnya ya kan. Dan kalau dibandingkan sama pinjaman dari Jepang. Nah, yang warna kuning ini saya menganalisa ketika itu dikerjakan oleh Jepang dengan harga awal 6,2 miliar US dollar dan tetap terjadi cost of run karena sama-sama melewati masa Covid yang dimana kita juga ngerti lah kalau Covid itu biayanya pasti bengkak, waktunya bertambah dan sebagainya. Jadi sama-sama terjadi cost of run ya. Terus di sini juga analisa utang awalnya PSBI ya kan, KSO Cina sama cost of run-nya kayak gitu. Jadi saya udah bikin analisa. Kalau dari total keseluruhannya, kalau misalnya dikerjakan sama konsorsium Cina itu ada di sini. Nah, ini 155
ini kalau udah dirupiahkan ya, Rp triliun 155 triliun. Jadi total yang harus dibayarkannya hutangnya. Kita masuk ke fakta berikutnya. Jadi yang bikin plot twist adalah Jepang itu kalau kerjasama membangun infrastruktur itu dia belum ada sejarah dia bikin konsorsium untuk investasinya. Dia konsorsium untuk kontraktornya iya, kayak gitu kan ya, kayak di MRT gitu kan ya. Ada perusahaan-perusahaan Jepang itu konsorsium sebagai kontraktornya, kayak gitu kan ya, sebagai kontraktornya, pelaksana pekerjaannya, tapi bukan sebagai badan yang menaungi kepemilikan proyeknya, kayak gitu kan ya. Jadi contoh kayak PT MRT. MRT itu nggak ada kepemilikan Jepang sama sekali di dalam sahamnya MRT, di mana 99% sahamnya itu punya Pemprov DKI Jakarta, kayak gitu kan ya. Dan ini faktanya. Terus yang di India, National High Speed Rail Corporation Limited, itu yang proyeknya Mumbai Ahmedabad High Speed Railway jadi dia itu saham kepemilikan kereta cepatnya itu punya pemerintah pusat sama punya negara bagian kayak gitu. Jadi nggak ada proporsinya Jepang sama sekali kayak gitu kan ya. Jadi Jepang itu memang ikut dalam apa pembuatan visibility study-nya. Habis itu dia juga kontraktornya kalau di India itu Jepang itu kebanyakan adalah konsultannya kayak gitu sebagai konsultannya atau pengawasnya dan sebagainya. Tapi nggak sebagai konsorsium pemilik pekerjaannya. Kalau di PT KCIC itu Cina itu punya 40% kepemilikan dari kereta cepat setelah dia terbangun. Nah, jadi secara resumnya, nah ini nih yang bikin plot twist. Kalau melihat dari total nilainya ya kerjasama sama Cina, jadi ini udah saya apa namanya rekap semuanya dari mulai modal awal initial cost ya, initial cost habis itu ada cost of run ya kan. Jadi modal awal itu 25% ekuitas, 60% PT BSBI, 50% KSO Cina, hutang CDB, 60% PT PSBI, KSO Cina dengan tabel Excel yang tadi. Kalau dijumlahkan memang secara total hutang KCIC itu memang gede 155 triliun ya kan. Dibandingkan kalau misalnya sama Jepang itu total utangnya itu cuma 90 total bayarnya itu 190 triliun dibandingkan 124 triliun ya kan. Itu kalau lihat emang lebih mahal Cina kemana-mana kayak itu kan ya. Terus hutangnya 155 ya kan. Ini dikurangin yang modal ekuitas awal ya. Kalau yang Jepang itu hutangnya itu cuma 94 triliun kayak gitu kan ya. Ini hutang. Nah, terus kalau versinya Indonesia itu jadi dikurangin proporsinya Cina yang 40% hutang PT PSBI itu cuma 92 triliun. Ya kan? Cuma 92 triliun karena 40%-nya itu adalah ditanggung sama kepemilikannya yang konsorsium Cina. Kalau ke Jepang itu sama aja utangnya APBN ya. Kalau Jepang pengennya pakai APBN ya. Itu sama total utangnya awal sama aja angkanya gitu karena 100% sahamnya saham Indonesia di kepemilikan kereta cepatnya 94 triliun. Ini udah lebih lebih rendah yang versi kerjasama sama Cina. Terus kalau dihitung dari awal ya, dari hutangnya, investasi awal, sama cost of run yang terjadi yang ditanggung Indonesia, itu 109 triliun, ya kan? Kalau sama Jepang, misalnya terjadi cost of run dari cicilan 25% initial cost, habis itu hutangnya, terus terjadi cost of run ya totalnya adalah 124 triliun gitu. Jadi ternyata kalau dilihat-lihat itu yang ditanggung Indonesia ketika kerja sama Cina itu hanya 109 triliun saja. Kalau sama Jepang ya kan kalau sama Jepang itu karena nggak ada proporsi Jepang di dalam kepemilikan saham kereta cepatnya itu semuanya ditanggung Indonesia itu 124 triliun siapapun yang mengerjakan ya APBN atau BUMN kayak gitu. Jadi secara hitung-hitungan itu memang sebenarnya lebih rendah ketika kerjasama sama Cina. Cuman emang ada satu pertanyaan lagi. Dengan harga segini itu kepemilikan terhadap kereta cepatnya itu hanya 60%, ya kan hanya 60%. Dibandingkan kalau sama Jepang, kepemilikannya itu kita punya emang mahal sekitar 15 triliun, kepemilikannya 100%, ya kan. Kepemilikan 100%. Tapi kalau secara nilai absolut itu memang lebih rendah kerjasama sama Cina kayak gitu kan ya. Tapi
dengan kepemilikan hanya 60% saja di PT PSBI-nya. Tapi kan sama-sama punya kereta cepat gitu dengan harga yang lebih rendah, sama-sama punya kereta cepat ya kan meskipun kepemilikannya hanya 60% saja. Jadi bisa jadi keputusan pemerintah saat itu udah pasti tepat kalau dilihat dari sisi nilai secara absolut uang yang akan dikeluarkannya. Kayak gitu, silahkan kalau misalnya ada, ini juga saya dapat ilmunya dari salah satu rekan yang komen kayak gitu kan ya. Sehingga membuat pandangan baru dalam melihat kasus kereta cepat ini. Silakan kalau teman-teman yang punya ada data, ada koreksi silakan supaya jadi pembelajaran bersama ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.